Tuhan. Salam buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita masuk dalam renungan harian kita. Kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh cinta Yesus. Mari kita membuka kitab kita. Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Tema renungan kita hari ini, bagaimana sikapku di hadapan Tuhan. Bagaimana sikapku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ada lihat tadi
dalam pembacaan kita ada dua oknum manusia yang berbeda. Yang pertama adalah Samuel yang dari masa kecilnya melayani Tuhan, berada di bait suci karena janji ibunya kepada Tuhan ketika meminta Samuel kepada Tuhan, dan ibunya menepati janjinya sehingga Samuel berada di rumah Allah, dan mulai waktu anak-anak dia melayani Tuhan, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya di ayat yang ke-21 terakhir berkata seperti ini, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Oknum yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus adalah anak-anak Imam Eli yang bekerja juga di rumah Tuhan, yang melayani jemaat Tuhan, yang telah Tuhan berikan kuasa kepada mereka melakukan tugas mereka di dalam rumahnya, mempersembahkan korban umat kepada Tuhan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ayat 12 berkata seperti ini, adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bapak Ibu, di ayat 14 katakan seperti ini, yang ayat 14 terakhir, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dua oknum manusia ini sangat berbeda di hadapan Tuhan. Karena itu saya berikan tadi tema kepada kita, bagaimana sikapku di hadapan Tuhan. Apakah kita memiliki sikap seperti Samuel atau kedua anak dari Imam Eli yang seharusnya mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi sebaliknya mengambil korban itu untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang bagaimana para imam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang kudus dan acaranya itu sakral. Barang siapa yang lalai melakukannya, maka ia kena hukuman Tuhan. Nah, saat ini kita mau memperhatikan kehidupan kedua Imam Eli ini. Perhatikan di ayat yang ke-17 berkata seperti ini, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat tadi yang ke-12 berkata mereka tidak mengindahkan Tuhan, dan di ayat yang ke-17 berkata mereka memandang rendah korban Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan sangat besarlah dosa mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kedua orang ini hidup untuk diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam rumah Allah dan mereka merupakan keturunan dari orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, memiliki panggilan khusus. Tetapi ketika sikap mereka di hadapan Tuhan tidak berkenan, maka Tuhan tidak berkenan juga kepada mereka. Bapak Ibu, mereka hidupnya sembarangan. Di ayat yang mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 di sini kita tadi sudah membacakannya. Bagaimana mereka tidak menghormati Tuhan saat korban sedang dimasak. Mereka datang bahkan menyuruh hambanya mengambil bagian mereka yang seharusnya itu bukan bagian mereka. Mereka hidupnya sembarangan, baik kepada umat Allah, terlebih-lebih kepada Tuhan Allah. Mereka tidak memperdulikan orang lain. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nilai-nilai kerohanian
tidak ada dalam hidup mereka. Mereka tampaknya melayani Tuhan, mereka tampaknya orang pilihan Tuhan, tetapi perhatikan, nilai-nilai kerohanian tidak ada dalam hidup mereka. Mereka hanya mementingkan keinginan sendiri supaya apa yang mereka mau itu terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa saat mereka memandang rendah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, saat mereka tidak mengindahkan Tuhan, maka mereka berdosa. Tetapi sebaliknya kita lihat tadi Samuel, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari ayat 11 berkata seperti ini, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dan dikatakan di ayat yang ke-18 tadi seperti ini, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Dan ayat yang ke-21 terakhir tadi kita sudah baca, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa indahnya kehidupan Samuel di hadapan Tuhan. Dia masih kecil, tapi dia mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan karena Samuel sendiri, tetapi karena dukungan dari orang tuanya. Perhatikan ayat yang 19 berkata seperti ini, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Bapak Ibu, ternyata untuk menjadi anak-anak kita itu orang yang melayani Tuhan, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang tua memiliki peranan penting bagi anak itu. Karena itu saya mau ingatkan kepada seluruh orang tua, baik yang saat ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjaga dan merawat anak yang akan Tuhan titipkan ke tengah-tengah keluarga. Punya sikaplah seperti Elkana dan juga Hana, yang mau mendukung anaknya, mendorong anaknya berada di rumah Tuhan, mencintai Tuhan. Perhatikan setiap tahun Elkana dan juga istrinya Hana membawa baju untuk Samuel dalam melayani Tuhan. Ini membuktikan bahwa peranan sebagai orang tua untuk pertumbuhan rohani anak itu sangat penting. Jangan abaikan Bapak Ibu, mulai dari kecil bimbing anak kita hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana sikapku di hadapan Tuhan? Saya rindu sikap kita seperti Samuel yang sungguh-sungguh hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hal ini boleh terjadi di tengah-tengah keluarga dan anak-anak kita, sehingga semakin hari semakin dinyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita hanya di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang bertumbuh di dalam Tuhan seperti Samuel. Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, biarlah hidup kami hanya berkenan kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, damai sejahtera menyertai kita semua. Shalom. Yang terutama di dalam hidup